Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika pertemuan kedua. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ibu berterima kasih sekali ya kepada kalian yang sudah mengirimkan tugas minggu kemarin. Apapun yang kalian kirimkan, apapun yang kalian kerjakan, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akan menghargai dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu akan menjelaskan perbandingan senilai dan berbalik nilai itu apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi, kalian perhatikan baik-baik, kalau bisa nanti dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Perbandingan senilai itu maksudnya seperti ini. Apabila nilai suatu barang itu naik, maka perbandingannya juga akan naik. Kalau misalkan nilai suatu barangnya turun, maka perbandingannya juga akan turun. Itu perbandingan senilai. Kalau misalkan perbandingan berbalik nilai itu seperti ini. Apabila suatu barangnya nilainya naik, maka perbandingannya justru sebaliknya, dia akan turun. Dan apabila nilai suatu barangnya turun, perbandingannya juga akan naik. Jadi seperti itu ya bedanya. Kalau misalkan perbandingan senilai itu sejalan. Kalau naik, naik dua-duanya, kalau turun, turun dua-duanya. Kalau misalkan perbandingan berbalik nilai itu justru sebaliknya. Kalau yang satunya naik, yang satunya turun. Kalau yang satunya turun, yang satunya naik. Seperti itu ya. Ibu langsung berikan contohnya ya. Hmm, Nah, ini contoh dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ibu bacakan ya. Tapi kalian juga sudah bisa baca ya. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 kilometer. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Kenapa ini disebut perbandingan senilai? Jadi gini, kalau bensinnya 3 liter, dia jaraknya 24 kilometer. Nah, sekarang lihat ini bensinnya. Bensinnya itu kan semakin banyak. Logikanya jarak yang ditempuhnya juga akan semakin jauh. Jadi ini senilai ya. Ketika bensinnya naik, maka jaraknya pun akan naik. Oke, kemudian kita masuk ke contoh perbandingan berbalik nilai. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika kambingnya menjadi 25 ekor, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Kenapa ini disebut perbandingan berbalik nilai? Ibu jelaskan ya. Kambingnya ada 30 ekor, makanannya habis dalam 15 hari. Nah, sekarang kalau kambingnya jadi berkurang, makanannya pasti akan nyisa banyak, ya. Jadi, ini disebut perbandingan berbalik nilai itu seperti ini. Kambingnya berkurang, tapi nanti harinya justru akan naik karena sisa makanannya dia masih banyak gitu ya. Semoga kalian mengerti ya. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya. Bedanya pengerjaan perbandingan senilai dan berbalik nilai itu ada sedikit perbedaan ya. Ibu mau menjelaskan dulu cara mengerjakan perbandingan yang senilai. Nih, tadi kan contohnya jarak dan bensin ya. Jadi Ibu tulisnya dulu di sini nih. Ada jarak, kemudian di sini ada bensin. Oke. Nih. Kemudian contoh perbandingan yang berbalik nilai, ada kambing dan harinya. Ibu tulis di sini kambing, kemudian banyak hari.
Nah, oke. Ibu bacakan lagi ya. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin. Berarti di sini bensinnya 3 liter. Nanti jarak tempuhnya 24. Nah, kalau bensinnya 45 liter, berapa jaraknya? Gitu kan ya? Nih, ditanyakan di sini. Oke, kalau yang kambing itu kambingnya ada 30, habisnya 15 hari. Kalau kambingnya 25, berapa hari habisnya gitu kan ya. Lihat cara mengerjakannya. Kalau untuk perbandingan senilai, mengerjakannya itu disilang seperti ini. Nah, ini dengan ini pasangannya, ini dengan ini. Kalau berbalik nilai tidak disilang. Ini dengan ini dengan ini. Oke, itu bedanya ya. Kalau perbandingan senilai itu disilang, kalau perbandingan berbalik nilai itu tidak disilang. Kita tinggal mengerjakannya. Jadi di sini nyari jaraknya itu 24 kali 45 dibagi 3. Jadi ini 24 dikali 45 bagi 3 yang ini. Oke? Nah, sekarang yang ini. Berarti ini hari 30 kali 15 dibagi 25. 30 kali 15 dibagi yang ini. Oke, itu bedanya ya. Kalau misalkan perbandingan senilai itu cara mengerjakannya disilang. Nih, yang 24 itu tidak dikali 3, tapi dikalinya 45. Bagi aja 3 ini sisanya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, justru dia tidak disilang. 30 dikali 15 dibagi ini sisanya. Langsung kalian nanti boleh hitung sendiri. Ini jaraknya jadi 360 kilometer. Ini dia jadi 18 hari. Oke, cara mengerjakannya 24 kali 45 bagi 3. Ini pun 30 kali 15 dibagi 25. Oke, Ibu simpulkan materi hari ini ya. Perbandingan senilai itu kalau naik, naik dua-duanya. Kalau turun, turun dua-duanya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu satunya naik, satunya turun, satunya turun, satunya naik. Kemudian cara mengerjakannya itu kalau perbandingan senilai menyilang seperti ini. Oke, kalau perbandingan berbalik nilai tidak menyilang, jadi lurus nanti mengalihkannya. Oke, semoga mengerti. Materi hari ini sampai di sini. Untuk tugas nanti Ibu akan kirim via WA grup. Kerjakan dengan sebisanya, dengan sebaiknya, kemudian kirimkan kembali di japri ke Ibu. Jangan lupa diberi nama dan kelas juga asal sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.